Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa aturan untuk menghitung probabilitas dan juga penggunaan distribusi sampling rata-rata sampel. Mari kita bahas. Yang pertama, aturan untuk menghitung probabilitas. Terdapat beberapa aturan untuk menghitung probabilitas. Yang pertama, aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan terbagi menjadi dua. Ada aturan penjumlahan khusus dan aturan penjumlahan umum. Untuk menerapkan aturan penjumlahan khusus, kejadian-kejadian yang terjadi harus saling lepas, yaitu ketika suatu peristiwa terjadi, maka tidak ada peristiwa lain yang akan terjadi pada saat yang bersamaan. Contohnya, ketika kita melempar dua dadu, maka kejadian dikelompokkan menjadi dua kejadian. Kejadian pertama, jumlah mata dadu lebih dari 6. Dan kejadian kedua, jumlah mata dadu 5 atau lebih kecil. Jika hasil yang muncul ada pada kelompok pertama, ini 6, 7, 8, dan seterusnya hingga 12, maka hasil tersebut tidak akan berada pada kelompok kedua. Ini 5, 4, 3, 2, 1. Nah, contoh lainnya di bidang bisnis. Sebuah produk yang dihasilkan tidak mungkin memenuhi kriteria rusak atau baik pada saat bersamaan. Hanya terjadi salah satu. Produk tersebut memenuhi kriteria rusak atau produk tersebut baik. Bentuk matematika dari aturan khusus penjumlahan ini PA atau B, probabilitas A atau B sama dengan PA atau probabilitas A ditambah dengan PB atau probabilitas B untuk dua peristiwa. Nah, kalau untuk 3 peristiwa, PA atau B atau C atau probabilitas A atau B atau C sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B ditambah probabilitas C. Contoh, suatu mesin mengisi kantong plastik dengan campuran buncis, brokoli, dan sayuran lainnya. Hampir seluruh kantong memiliki berat yang sama, tetapi karena terdapat perbedaan pada ukuran buncis dan sayuran lainnya, kantongnya mungkin menjadi terlampau ringan atau terlampau berat. Pengujian terhadap 4.000 kantong plastik yang diisi pada bulan lalu menyatakan data seperti Nah, dari hasil pengujian tersebut, berapa probabilitas kantong akan menjadi terlampau ringan atau terlampau berat? Kita gunakan rumus tadi. Nah, hasil terlampau ringan kita misalkan menjadi kejadian A, dan hasil terlampau berat kita misalkan sebagai kejadian C. Kemudian kita masukkan ke rumus yang tadi menggunakan dua peristiwa. Di PA atau C atau probabilitas A atau C sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas C. Probabilitasnya 0,025 dan probabilitas C-nya 0,075. 0,025 ditambah 0,075 mendapatkan hasil 0,1 atau 0,10. Berikutnya ada aturan komplement. Aturan ini digunakan untuk menentukan probabilitas munculnya suatu kejadian dengan mengurangi probabilitas tidak munculnya kejadian tersebut dari 1. Terkadang lebih mudah untuk menghitung probabilitas munculnya sebuah kejadian dengan menentukan probabilitas tidak munculnya kejadian tersebut dan mengurangkannya dari 1, atau dalam bentuk matematikanya PA atau probabilitas A sama dengan 1 dikurangi probabilitas bukan A. Aturan penjumlahan umum.
Kita mulai dengan contoh. Sebuah komisi yang menangani turis melakukan survei dengan mengambil sampel 200 turis yang datang berkunjung. Dari survei tersebut didapatkan hasil 120 turis pergi ke Disney World dan 100 orang pergi ke Busch Garden. Pertanyaannya, berapa probabilitas bahwa seseorang memilih untuk mengunjungi Disney atau Busch Garden? Jika aturan penjumlahan khusus digunakan, probabilitas dari memilih turis yang pergi ke Disney World adalah 0,60. Sementara probabilitas turis pergi ke Busch Garden adalah 0,50. Ketika dijumlahkan, maka hasil dari probabilitas ini menjadi 1,10. Seperti yang kita tahu bahwa probabilitas tidak bisa lebih dari 1. Maka dapat disimpulkan bahwa ada turis yang mengunjungi kedua objek wisata dan terhitung 2 kali. Nah, untuk menghitung berapa probabilitas dari seseorang memilih untuk mengunjungi Disney atau Busch Garden, kita menggunakan aturan penjumlahan umum. Rumusnya, PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA dan B. PA dan B kita dapat menggunakan aturan berikutnya, yaitu aturan perkalian. Nah, dari kejadian tadi, maka PA atau kita misalkan sebagai P Disney dan PB kita misalkan sebagai P Busch Garden. Nah, maka 0,60 ditambah 0,50 dikurangi PA dan B, itu hasilnya nantinya adalah 0,30, sehingga 0,60 ditambah 0,50 dikurangi 0,30, hasilnya adalah 0,80. 0,80 inilah yang menjadi probabilitas dari seseorang memilih antara mengunjungi Disney World atau Busch Garden. Berikutnya ada aturan perkalian. Pada aturan perkalian kita menemukan kemungkinan bahwa dua kejadian sama-sama terjadi. Aturan perkalian terbagi juga menjadi dua. Ada aturan perkalian khusus dan aturan perkalian umum. Aturan perkalian khusus mengharuskan bahwa dua kejadian A dan B adalah saling bebas, atau kemunculan sebuah kejadian tidak memiliki pengaruh pada probabilitas kemunculan kejadian lainnya. Pada dua kejadian saling bebas A dan B, probabilitas bahwa A dan B keduanya akan terjadi diperoleh dengan mengalihkan probabilitas keduanya. Dalam bentuk matematikanya, PA dan B sama dengan PA dikali PB. Dan untuk tiga kejadian, PA dan B dan C sama dengan PA dikali PB dikali PC. Aturan perkalian umum. Jika dua kejadian tidak saling bebas, maka kejadian tersebut disebut saling terikat. Kita menggunakan aturan perkalian umum untuk menghitung probabilitas gabungan dari dua kejadian ketika kejadian tersebut tidak saling bebas. Aturan perkalian umum menyatakan bahwa pada dua kejadian A dan B, probabilitas gabungan bahwa kedua kejadian akan sama-sama terjadi diperoleh dari mengalihkan probabilitas bahwa kejadian A akan terjadi dengan probabilitas bersyarat munculnya kejadian B dengan diketahui bahwa A sudah terjadi. Contoh pengaplikasian aturan perkalian umum. Seorang pemain golf memiliki 12 baju golf di dalam lemarinya. 9 bajunya berwarna putih dan lainnya berwarna biru. Ia mengenakan bajunya dalam keadaan gelap, jadi ia mengambil sebuah baju tanpa memilihnya. Ia bermain golf 2 hari berturut-turut dan ia tidak mencuci baju yang telah ia pakai kemarin. Pertanyaannya, berapa probabilitas kedua baju yang dipilih berwarna putih?
Penyelesaiannya, kejadian baju pertama yang dipilih berwarna putih adalah W1. Probabilitas dari W1 adalah 9/12, yang mana 9 baju putih dari total 12 baju. Kejadian baju kedua yang dipilih juga berwarna putih adalah W2. Probabilitas bersyarat bahwa baju kedua yang dipilih berwarna putih. Jika diketahui, baju pertama yang dipilih juga berwarna putih. Probabilitasnya 8/11. Karena setelah baju pertama dipilih, hanya terdapat 11 baju yang tersisa di dalam lemari dan 8 diantaranya berwarna putih. Kemudian kita menggunakan rumus perkalian umum yang telah kita ketahui, bahwa P, A, dan B sama dengan P A dikali P B bersyarat A. Jadi probabilitas W1 dan W2 sama dengan probabilitas W1 dikali probabilitas W2 bersyarat W1. Ini 9/12 dikali 8/11 dan hasilnya 0,55. Penggunaan distribusi sampling rata-rata sampel. Kita dapat menggunakan rumus nilai normal baku untuk mengubah distribusi normal apapun menjadi distribusi normal baku. Kita juga mengacunya sebagai nilai Z. Kemudian kita dapat menggunakan tabel normal baku untuk menemukan probabilitas dari memilih pengamatan yang akan berada pada kisaran tertentu. Rumus untuk mencari nilai Z adalah, pada rumus ini X merupakan nilai dari variabel acak, mu merupakan rata-rata populasi, dan sigma standar deviasi populasi. Akan tetapi, kebanyakan keputusan bisnis mengacu pada sampel dan tidak hanya pada suatu pengamatan. Dengan demikian, kita tertarik pada distribusi rata-rata X atau rata-rata sampel daripada X atau nilai dari suatu pengamatan. Hal itu merupakan perubahan awal yang kita buat pada rumus nilai normal baku. Yang kedua, ialah bahwa kita menggunakan standar deviasi dari rata-rata pada N pengamatan daripada standar deviasi populasi. Yakni kita menggunakan sigma per akar N dalam penyebut daripada sigma. Oleh karena itu, untuk mencari kemungkinan sampel rata-rata dengan jangkauan tertentu, awalnya kita menggunakan rumus berikut untuk mencari nilai Z yang sesuai. Contoh, Quality Assurance Department Cola Inc. menyimpan catatan-catatan mengenai isi botol jumbo. Setelah diperhatikan, isi dalam setiap botol ada sedikit perbedaan antara satu botol dengan botol lainnya. Cola Inc. tidak ingin mengisi botol kurang dari yang tercantum pada kemasan karena akan menimbulkan masalah. Akan tetapi, di sisi lain, botol tidak dapat diisi berlebihan karena akan menyebabkan isinya tumpah dan mengurangi keuntungan. Catatan menunjukkan bahwa isi botol mengikuti distribusi probabilitas normal. Isi rata-rata per botol adalah 31,2 ons dan standar deviasi populasinya 0,4 ons. Pada jam 8, teknisi kendali mutu memilih 16 botol secara acak dari jalur pengisian. Isi rata-rata dalam botol adalah 31,38 ons. Apakah ini disebabkan oleh proses pengisian soda yang terlalu banyak ke dalam botol? Atau dengan kata lain, apakah kesalahan sampling sebesar 0,18 ons tidak wajar? Nah, penyelesaiannya, kami dapat menggunakan hasil pada bagian sebelumnya untuk menemukan kecenderungan dari sampel berisi 16 atau N botol dari suatu populasi normal dengan rata-rata 31,2 ons sebagai mu dan standar deviasi populasi 0,4 ons atau sigma, dan rata-rata sampel 31,38 sebagai rata-rata sampel. Nah, kita menggunakan rumus yang sebelumnya ada. Pembilang dari persamaan ini, rata-rata sampel dikurangi mu, itu 31,38 dikurangi 31,2. Hasilnya adalah 0,18 yang merupakan kesalahan sampling. Penyebutnya
sigma per akar N atau 0,4 per akar 14 sama dengan 0,1 yang merupakan kesalahan baku distribusi sampling dari rata-rata sampel. Jadi, nilai Z menyatakan kesalahan sampling pada unit baku dengan kata lain kesalahan baku.